Halo semua. Bertemu kembali dengan saya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Berikut ini adalah cerita dongeng tentang Kijang bertanduk emas. Selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan yang lebat dan subur, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Budi adalah seorang pemuda yang sangat baik hati dan penuh kebaikan. Tetapi nasib selalu tampak tidak sejalan dengannya. Ia hidup dalam kesederhanaan, bekerja sebagai penjaga hutan untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan agar bisa dimakan. Suatu hari, ketika Budi sedang duduk di bawah pohon, ia mendengar orang-orang membicarakan tentang sebuah kisah legenda yang telah beredar selama ini. Kisah itu adalah kisah tentang Kijang tanduk emas, makhluk ajaib yang konon hidup di dalam hutan yang sangat dalam dan sulit dijangkau oleh manusia. Kijang itu kabarnya memiliki tanduk emas murni yang sangat berharga, yang konon memiliki kekuatan ajaib untuk mengabulkan semua permintaan. Budi yang selalu ingin memberikan kebahagiaan dan bantuan kepada keluarganya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari Kijang tanduk emas itu. Dengan tekad yang kuat, Budi memasuki hutan yang sangat lebat, yang hanya beberapa orang saja yang pernah menjelajahi hutan tersebut. Dia melewati berbagai rintangan dan menghadapi berbagai bahaya dalam perjalanannya, seperti binatang buas dan sungai deras. Namun, Budi tidak pernah menyerah, karena ia tahu bahwa ini adalah peluang besar baginya untuk mengubah nasib keluarganya. Setelah berhari-hari mencari Kijang tanduk emas itu, akhirnya dia melihat sesuatu yang berkilauan di kejauhan. Kilauan itu semakin mendekat, dan dia meyakini bahwa itu adalah Kijang tanduk emas yang legendaris itu. Namun, ketika Budi mencoba mendekatinya dengan hati-hati, Kijang itu dengan cepat berlari ke dalam hutan. Lalu Budi mengejarnya. Setelah beberapa waktu kemudian, ia berhasil menemukan Kijang tanduk emas yang legendaris itu. Kijang itu adalah makhluk yang sangat indah dan memiliki tanduk emas yang mempesona, yang bersinar terang dalam cahaya matahari. Dia mencoba untuk berbicara dengan baik dan lemah lembut kepada makhluk itu. Ia menceritakan tentang keinginannya untuk mengubah hidupnya dan keluarganya yang sederhana menjadi lebih baik, dan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu Kijang tanduk emas terkesan dengan kebaikan hati dan niat baik Budi. Akhirnya makhluk itu merasa bahwa Budi adalah orang yang layak untuk menerima hadiah yang berharga ini. Kijang itu kemudian memberikan tanduk emasnya kepada Budi secara sukarela. Ia memberitahu bahwa tanduk emas itu memiliki kekuatan untuk mengabulkan 3 permohonan apapun yang diinginkan oleh pemiliknya. Budi merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kijang tanduk emas itu. Sebelum dia kembali ke desanya, dia berjanji untuk menggunakan kekuatan tanduk emas dengan bijak untuk membantu desanya dan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendapatkan tanduk Kijang emas itu, Budi kembali ke desanya dengan membawa kekuatan tanduk emas. Ia segera mengambil tindakan untuk membuat perubahan positif dalam hidupnya dan desanya. Pertama, dia akan membangun sebuah sekolah untuk anak-anak di desa, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Kedua, dia akan memperbaiki rumah-rumah yang rusak dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan permohonan yang ketiga, dia akan menggunakan untuk meminta keberuntungan dan keselamatan bagi seluruh desanya.
Berita tentang keberhasilan Budi mendapatkan kijang tanduk emas itu menyebar ke seluruh negeri. Budi menjadi terkenal sebagai pemuda yang penuh kebaikan hati dan bijaksana. Dia hidup dengan bahagia dan membagikan keberuntungannya dengan orang lain. Hidupnya yang dulunya sederhana berubah menjadi hidup yang kaya akan kebaikan dan kebahagiaan. Beberapa tahun kemudian, Budi diangkat untuk memimpin desanya. Berkat bantuan dari tanduk emas yang ajaib, desa mereka berkembang pesat. Sekolah sudah dibangun oleh Budi, menjadi tempat di mana anak-anak desa bisa belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi generasi yang cerdas dan peduli. Rumah-rumah yang telah diperbaikinya menjadi lebih nyaman dan aman bagi penduduk desa. Budi juga tidak lupa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia mendirikan program bantuan makanan dan pakaian bagi keluarga-keluarga miskin di desanya. Selain itu, dia mendirikan koperasi pertanian untuk membantu petani lokal meningkatkan hasil panen mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka. Suatu hari, ada seorang pedagang kaya raya bernama Raden Agung datang ke desa Budi. Dia mendengar kabar tentang kijang tanduk emas dan kebaikan hati Budi, dan ia ingin memiliki tanduk emas itu untuk dirinya sendiri. Raden Agung datang dengan maksud dan tujuan untuk membujuk dan bahkan ingin merampas tanduk emas tersebut dari tangan Budi. Namun, Budi menolak tawaran Raden Agung dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa tanduk emas tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh kijang tanduk emas untuk membantu sesama. Dia tidak akan mengizinkan tanduk emas itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Budi berpegang pada prinsipnya bahwa memiliki sebuah kekuatan ajaib harus digunakan untuk kebaikan bersama. Kemudian, Raden Agung pulang dengan hati yang sangat kecewa dan membawa dengan tangan hampa. Seiring waktu berjalan, Budi melanjutkan niat baiknya, terus membantu desanya tumbuh dan berkembang. Ketika tanduk emasnya hanya memiliki satu permohonan tersisa, dia memutuskan untuk meminta kesejahteraan desa dan orang-orang yang dia cintai. Pada akhirnya, Budi meninggal sebagai sosok yang dihormati dan dicintai oleh seluruh masyarakatnya. Lalu tanduk emas itu kembali ke kijang tanduk emas dengan sendirinya. Desa itu tetap makmur dan sejahtera walaupun bukan Budi yang memimpin desa itu lagi. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, pangkat, dan jabatan, tetapi tentang bagaimana kita membantu kehidupan orang lain dengan cara yang baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.